Langit kelabu menyelimuti padok setelah balapan di Hungaria berakhir. Di tengah hiruk-pikuk kru yang membereskan peralatan dan suara mesin yang perlahan menghilang, satu kabar mengejutkan menyebar lebih cepat daripada hasil balapan itu sendiri. Veda Ega Pratama resmi menerima hukuman dari steward akibat insiden yang terjadi di lintasan. Keputusan itu langsung menjadi perbincangan hangat di seluruh padok. Beberapa orang terdiam tak percaya, sementara yang lain menganggap hukuman tersebut akan menjadi pukulan telak bagi karir pembalap muda Indonesia yang sedang menanjak itu. Di ruang tim yang biasanya dipenuhi canda dan tawa, suasana berubah menjadi begitu sunyi. Para mekanik menatap layar monitor yang masih menampilkan keputusan resmi penyelenggara. Tak ada yang berani berbicara lebih dulu. Semua memahami betapa berat dampak hukuman tersebut bagi Veda. Dalam hitungan menit, media balap mulai menurunkan berbagai artikel dan analisis. Judul-judul sensasional bermunculan, seolah-olah satu kesalahan telah menghapus seluruh kerja keras yang dibangun Veda selama bertahun-tahun. Sementara itu, di luar padok, media sosial meledak. Ribuan komentar berdatangan dari berbagai negara. Sebagian memberikan dukungan, namun tak sedikit pula yang melontarkan kritik tajam. Nama Veda mendadak menjadi topik hangat di kalangan penggemar balap. Video insiden diputar berulang-ulang, dianalisis dari berbagai sudut, dan diperdebatkan tanpa henti. Setiap orang merasa memiliki pendapat sendiri, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami tekanan yang sedang dihadapi sang pembalap. Di tengah badai kritik itu, Veda memilih mengasingkan diri. Ia duduk sendirian di sudut garasi yang mulai sepi, masih mengenakan seragam balap yang belum sempat diganti. Tatapannya kosong mengarah ke lintasan yang beberapa jam sebelumnya menjadi arena pertarungannya. Dalam benaknya, adegan insiden itu terus terulang seperti film yang diputar tanpa akhir. Ia tahu satu keputusan kecil di lintasan telah mengubah seluruh suasana akhir pekan balap yang awalnya penuh harapan. Kabar hukuman tersebut ternyata juga membawa dampak lain yang tak kalah besar. Di padok tim-tim rival, beberapa pembalap mulai membicarakannya dengan nada berbeda. Ada yang merasa lega karena salah satu pesaing terkuat mereka kini berada dalam tekanan. Ada pula yang diam-diam tersenyum, menganggap momentum Veda telah berakhir. Mereka percaya hukuman ini akan merusak kepercayaan dirinya dan membuatnya kesulitan bangkit pada balapan-balapan berikutnya. Namun jauh dari sorotan kamera, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diri Veda. Rasa kecewa yang begitu besar perlahan berubah menjadi kemarahan terhadap dirinya sendiri. Ia tidak membantah keputusan siapapun. Ia tidak mencari alasan. Justru dalam kesunyian itulah ia mulai menyadari bahwa setiap pembalap hebat pernah mengalami titik terendah. Pertanyaannya bukan lagi seberapa berat hukuman yang diterimanya, melainkan apakah ia memiliki keberanian untuk bangkit setelah semuanya terjadi. Malam itu, saat lampu padok satu persatu mulai padam, Veda berdiri dan menatap lintasan Hungaria untuk terakhir kalinya. Angin dingin berembus pelan membawa suara samar dari tribun yang telah kosong. Banyak orang mengira hukuman tersebut adalah awal dari kemundurannya. Banyak rival percaya ancaman dari Indonesia telah berakhir. Namun tak seorang pun menyadari bahwa malam yang penuh kekecewaan itu justru menjadi awal lahirnya tekad baru. Sebuah tekad yang kelak akan membuat seluruh padok menyesal karena pernah meremehkan namanya. Pagi setelah insiden di Hungaria, nama Veda Ega Pratama masih mendominasi pemberitaan dunia balap. Hampir setiap media membahas hukuman yang diterimanya. Foto wajah Veda terpampang di berbagai artikel dengan judul-judul yang mengundang perdebatan. Sebagian menyebutnya sebagai pembalap berbakat yang sedang mengalami masa sulit, namun sebagian lain mulai mempertanyakan kematangannya dalam menghadapi tekanan di lintasan. Dalam semalam, sosok yang sebelumnya dipuji karena keberaniannya kini menjadi pusat kritik dari berbagai arah. Di studio-studio televisi olahraga, para pengamat sibuk menganalisis insiden tersebut. Cuplikan balapan diputar berulang kali, diperbesar, diperlambat, lalu dibahas detik demi detik. Setiap gerakan Veda menjadi bahan penilaian publik. Beberapa mantan pembalap memberikan pendapat yang keras.
Mereka menganggap insiden itu sebagai kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pembalap yang sedang berjuang menuju level tertinggi. Kata-kata itu menyebar luas dan semakin memperbesar tekanan yang mengelilinginya. Sementara dunia luar terus membicarakannya, suasana di markas tim justru terasa jauh lebih berat. Para anggota tim berusaha menjaga fokus mereka, tetapi mereka tidak bisa menghindari derasnya pemberitaan yang masuk setiap menit. Telepon dari wartawan terus berdatangan. Permintaan wawancara menumpuk. Sponsor mulai menanyakan kondisi mental sang pembalap. Semua orang ingin mengetahui satu hal yang sama, bagaimana reaksi Veda setelah menerima pukulan sebesar itu. Namun Veda memilih jalan yang berbeda. Ia menolak hampir seluruh permintaan wawancara dan membatasi aktivitas di media sosial. Tidak ada klarifikasi panjang, tidak ada pembelaan diri, tidak ada pernyataan emosional yang biasanya muncul setelah kontroversi besar. Keputusan itu membuat banyak pihak semakin penasaran. Di tengah kebisingan opini yang saling bertabrakan, Veda justru menghilang dari sorotan, seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Keheningan itu ternyata memunculkan spekulasi baru. Beberapa media mulai menulis bahwa kepercayaan diri Veda telah runtuh. Ada yang memprediksi performanya akan menurun drastis pada seri berikutnya. Bahkan beberapa rival diam-diam mulai percaya bahwa salah satu ancaman terbesar mereka kini sedang terjebak dalam krisis mental. Mereka menganggap hukuman di Hungaria telah meninggalkan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan dalam waktu singkat. Tetapi di balik pintu tertutup ruang latihan, kenyataannya sangat berbeda. Setiap kritik yang muncul justru menjadi bahan bakar bagi tekad Veda. Ia membaca sebagian besar pemberitaan itu tanpa memberikan respons apapun. Kalimat-kalimat yang meragukan kemampuannya tersimpan rapi di dalam pikirannya. Bukan untuk disesali, melainkan untuk diingat. Ia ingin menjadikan semua keraguan itu sebagai alasan untuk bekerja lebih keras dibanding siapapun di lintasan. Ketika hari mulai berganti malam, layar-layar media masih ramai membahas masa depan Veda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi di balik kesunyiannya. Dunia melihat seorang pembalap yang sedang terpuruk akibat hukuman di Hungaria. Namun jauh di dalam dirinya, sebuah tekad sedang tumbuh semakin kuat. Dan tanpa disadari para rivalnya, badai kritik yang berusaha menjatuhkannya justru perlahan menempa seorang petarung yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Hari-hari setelah badai kritik itu berlalu dengan cara yang tidak biasa bagi Veda Ega Pratama. Ketika media masih sibuk memperdebatkan masa depannya, Veda justru menghilang dari sorotan. Tidak ada unggahan motivasi, tidak ada wawancara eksklusif, dan tidak ada upaya membalas komentar-komentar yang meragukan dirinya. Ia memilih tempat yang jauh dari keramaian, di mana suara mesin dan desiran angin menjadi satu-satunya teman dalam perjalanan panjangnya untuk bangkit. Bagi banyak orang, keheningan itu terlihat seperti tanda menyerah. Namun kenyataannya, itu adalah awal dari perjuangan yang jauh lebih besar. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Veda sudah berada di lintasan latihan. Udara dingin yang menusuk kulit tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti. Ia memacu motornya berulang kali, mengulang tikungan yang sama hingga puluhan kali dalam sehari. Jika sebelumnya ia berlatih untuk menjadi cepat, kini ia berlatih untuk menjadi sempurna. Setiap kesalahan kecil dicatat, setiap kekurangan diperbaiki. Tidak ada ruang bagi rasa puas. Hukuman di Hungaria telah mengajarkannya bahwa satu detik lengah bisa mengubah segalanya. Para mekanik yang bekerja bersamanya mulai menyadari perubahan itu. Veda yang dulu dikenal ceria kini menjadi jauh lebih pendiam. Namun di balik sikap tenangnya, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Fokusnya meningkat tajam. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari data telemetri, menganalisis setiap sektor lintasan, dan berdiskusi dengan teknisi hingga larut malam. Kadang-kadang lampu garasi masih menyala ketika semua orang sudah pulang. Veda tetap berada di sana, menatap layar data dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia belum selesai berjuang. Di sisi lain, para rival mulai menikmati situasi.
Mereka melihat pemberitaan yang semakin jarang membahas Veda dan menganggap ancaman itu perlahan menghilang. Beberapa pembalap bahkan mulai berbicara tentang persaingan gelar tanpa menyebut namanya. Bagi mereka, hukuman di Hungaria adalah titik balik yang melemahkan salah satu pesaing terberat. Mereka tidak tahu bahwa di saat yang sama, Veda sedang membangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh daripada sebelumnya. Suatu malam, setelah sesi latihan yang sangat melelahkan, Veda duduk sendirian di pinggir lintasan. Cahaya lampu menerangi aspal yang mulai sepi. Keringat masih membasahi wajahnya, sementara tubuhnya terasa nyaris kehabisan tenaga. Dalam keheningan itu, ia teringat kembali semua komentar yang pernah meragukannya. Semua kritik, semua ejekan, dan semua prediksi yang mengatakan bahwa dirinya akan gagal. Untuk sesaat, rasa sakit itu kembali muncul. Namun kali ini, rasa sakit tersebut tidak membuatnya terpuruk. Sebaliknya, itu menjadi pengingat mengapa ia harus terus melangkah. Keesokan harinya, hasil kerja keras itu mulai menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan. Catatan waktunya semakin konsisten. Kecepatan keluar tikungan meningkat. Kemampuannya menjaga ritme balapan juga jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Bahkan beberapa anggota tim mulai terkejut melihat perkembangan yang terjadi dalam waktu singkat. Mereka menyadari bahwa pembalap yang sedang mereka dampingi bukan lagi Veda yang sama seperti sebelum Hungaria. Ada kedewasaan baru yang lahir dari tekanan dan kekecewaan. Sementara dunia balap masih sibuk membicarakan masa lalu, Veda diam-diam sedang mempersiapkan masa depannya. Ia tidak membutuhkan pembelaan dari siapapun. Ia tidak membutuhkan kata-kata untuk membuktikan dirinya. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan berikutnya untuk turun ke lintasan. Dan ketika kesempatan itu datang nanti, para rival yang saat ini merasa aman akan segera menyadari satu hal yang mengerikan, pembalap yang mereka kira telah runtuh ternyata sedang kembali, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih lapar akan kemenangan daripada sebelumnya. Akhir pekan balapan berikutnya akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu tenggelam dalam latihan dan kesunyian, Veda Ega Pratama kembali menginjak padok dengan langkah tenang. Tidak ada selebrasi, tidak ada pernyataan besar kepada media. Namun kehadirannya langsung menarik perhatian. Beberapa wartawan yang sebelumnya gencar mengkritiknya kini menunggu dengan penasaran. Mereka ingin melihat apakah pembalap muda Indonesia itu benar-benar mampu bangkit, atau justru semakin terpuruk setelah hukuman yang mengguncang kariernya di Hungaria. Pada sesi latihan bebas pertama, tidak banyak yang memperhatikan Veda. Fokus utama masih tertuju pada para pembalap papan atas yang sedang bersaing di puncak klasemen. Namun perlahan, sebuah kejutan mulai muncul di layar pencatat waktu. Nama Veda terus merangkak naik, dari posisi tengah, lalu masuk 10 besar, hingga akhirnya bertahan di kelompok terdepan. Para komentator mulai saling bertukar pandang. Mereka tidak menyangka pembalap yang beberapa minggu lalu dianggap sedang kehilangan arah justru tampil begitu kompetitif. Di garasi tim rival, suasana mulai berubah. Para analis data memperhatikan angka-angka yang muncul dari catatan waktu Veda. Awalnya mereka mengira itu hanya keberuntungan satu putaran cepat. Namun semakin lama sesi berlangsung, kecepatannya tetap konsisten. Bahkan di sektor-sektor teknis yang selama ini menjadi kelemahan, Veda terlihat jauh lebih kuat. Senyum santai yang sebelumnya menghiasi wajah beberapa rival perlahan mulai menghilang. Sore harinya, sesi latihan kedua menjadi panggung pembuktian yang lebih besar. Langit yang mendung dan kondisi lintasan yang berubah-ubah membuat banyak pembalap kesulitan menemukan ritme terbaik. Namun Veda justru terlihat semakin nyaman. Ia menari di atas motor dengan penuh keyakinan, melewati tikungan demi tikungan dengan presisi yang nyaris sempurna. Setiap lap yang ia selesaikan seolah mengirim pesan kepada seluruh padok bahwa dirinya telah berubah. Pembalap yang mereka lihat sekarang bukanlah sosok yang meninggalkan Hungaria dengan kepala tertunduk. Malam itu, media yang sebelumnya ramai membicarakan kegagalannya mulai mengubah nada pemberitaan. Judul-judul baru bermunculan. Kali ini bukan tentang hukuman atau kontroversi,
melainkan tentang kemungkinan kebangkitan yang luar biasa. Para pengamat mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi selama Veda menghilang dari sorotan. Tidak ada yang tahu berapa banyak keringat, rasa sakit, dan pengorbanan yang telah ia curahkan selama masa-masa sulit tersebut. Di balik semua perhatian itu, Veda tetap menjaga ketenangannya. Ia tahu sesi latihan belum berarti apa-apa. Balapan sesungguhnya masih menunggu. Namun jauh di dalam dirinya, ada kepuasan kecil yang tidak bisa disembunyikan. Semua kerja keras yang ia lakukan dalam kesunyian mulai menunjukkan hasil. Untuk pertama kalinya sejak hukuman di Hungaria, ia kembali merasakan keyakinan penuh saat berada di atas motor. Ketika hari berakhir dan lampu padok mulai menyala di bawah langit malam, sebuah perasaan baru menyelimuti para rivalnya. Mereka yang sebelumnya menganggap Veda telah keluar dari persaingan kini mulai melihat kenyataan yang berbeda. Ancaman itu ternyata belum hilang, justru semakin mendekat, dan saat mereka memandangi papan catatan waktu untuk terakhir kalinya malam itu, satu pertanyaan mulai menghantui pikiran mereka, bagaimana jika kebangkitan Veda baru saja dimulai? Pagi hari kualifikasi tiba dengan atmosfer yang jauh berbeda dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Jika dahulu nama Veda Ega Pratama menjadi bahan kritik, kini seluruh padok mulai memperhatikannya dengan serius. Catatan waktu impresif yang ia tunjukkan sepanjang latihan bebas membuat banyak pihak penasaran. Namun di dunia balap, latihan hanyalah pemanasan. Kualifikasi adalah panggung sesungguhnya, tempat setiap pembalap harus membuktikan kecepatannya dalam satu putaran sempurna. Ketika sesi dimulai, suara raungan mesin memenuhi udara. Para pembalap langsung memburu waktu terbaik mereka. Nama-nama besar silih berganti menduduki posisi puncak. Namun Veda memilih strategi berbeda. Ia tetap tenang di dalam garasi lebih lama daripada kebanyakan rivalnya. Beberapa pengamat menganggap timnya terlalu berani mengambil risiko. Sementara itu, para rival mulai merasa lega karena nama Veda belum juga muncul di papan atas. Namun ketenangan itu ternyata bagian dari rencana yang telah disusun dengan matang. Saat kondisi lintasan mencapai titik terbaik, Veda akhirnya keluar dari pit lane. Dengan ban baru dan fokus yang tak terganggu, ia melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Tikungan demi tikungan dilalui dengan sempurna. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada keraguan. Hanya kecepatan murni yang lahir dari ribuan putaran latihan dan tekad yang ditempa oleh kritik. Seketika layar pencatat waktu berubah. Nama Veda melompat ke posisi teratas sektor pertama. Para kru rival mulai berdiri dari kursi mereka. Di sektor kedua, ia bahkan lebih cepat lagi. Ketegangan menyelimuti padok, tak seorang pun berbicara. Semua mata tertuju pada monitor yang menampilkan motor bernomor miliknya. Ketika ia melintasi garis finish, ledakan reaksi langsung terjadi. Veda berhasil mencatatkan waktu yang menempatkannya di barisan terdepan, mengalahkan beberapa favorit juara yang selama ini mendominasi akhir pekan balapan. Suasana di garasi timnya berubah menjadi lautan kegembiraan. Para mekanik yang selama berminggu-minggu menyaksikan perjuangan Veda akhirnya melihat hasil dari semua kerja keras itu. Beberapa di antara mereka bahkan tidak mampu menyembunyikan emosi. Mereka tahu betapa berat perjalanan yang telah dilalui sejak hukuman di Hungaria. Dari sorotan negatif media hingga keraguan yang datang dari berbagai arah, semuanya kini terasa terbayar oleh satu putaran luar biasa tersebut. Sebaliknya, di kubu rival, senyum santai yang sebelumnya terlihat kini benar-benar menghilang. Para manajer tim mulai membuka data telemetri dengan wajah serius. Mereka mencoba memahami dari mana peningkatan kecepatan Veda berasal. Beberapa pembalap bahkan secara terbuka mengakui bahwa performa pembalap Indonesia itu jauh melampaui perkiraan mereka. Ancaman yang sempat mereka anggap hilang kini berdiri tepat di depan mata. Saat sesi kualifikasi berakhir, Veda melepas helmnya dengan ekspresi tenang. Tidak ada selebrasi berlebihan. Ia hanya menatap papan hasil akhir selama beberapa detik sebelum berjalan kembali ke garasi. Namun jauh di dalam hati para rivalnya,
satu kenyataan mulai terasa semakin jelas. Hukuman di Hungaria ternyata tidak menghancurkan Veda. Sebaliknya, penderitaan itu telah membentuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan dengan balapan yang tinggal menghitung jam, ketakutan mulai tumbuh di antara mereka yang sebelumnya menganggap kebangkitan itu mustahil terjadi. Malam setelah sesi kualifikasi terasa berbeda di seluruh padok. Nama Veda Ega Pratama menjadi topik utama di setiap sudut garasi. Putaran luar biasa yang membawanya ke barisan depan bukan lagi dianggap sebagai keberuntungan sesaat. Kini semua orang mulai percaya bahwa pembalap Indonesia itu benar-benar telah kembali. Bahkan beberapa media yang sebelumnya paling keras mengkritiknya mulai menulis artikel dengan nada yang jauh lebih hati-hati. Mereka sadar, cerita yang sedang terjadi bukan tentang kejatuhan seorang pembalap muda, melainkan tentang kebangkitan yang perlahan mengubah peta persaingan. Di balik pintu tertutup garasi tim-tim rival, suasana berubah tegang. Para analis data bekerja hingga larut malam, membandingkan catatan telemetri Veda dengan para pembalap unggulan. Hasilnya membuat banyak orang terkejut. Kecepatan puncaknya meningkat, pengereman menjadi lebih stabil, dan ritme balapannya jauh lebih konsisten dibanding beberapa seri sebelumnya. Angka-angka itu tidak berbohong. Hukuman di Hungaria yang diperkirakan akan menghancurkannya justru membuatnya berkembang menjadi pembalap yang lebih lengkap. Beberapa rival mulai merasakan kegelisahan yang sulit mereka sembunyikan. Dalam wawancara singkat dengan media, mereka masih berusaha terlihat tenang. Namun di balik senyum yang dipaksakan, muncul kekhawatiran yang nyata. Mereka tahu balapan besok tidak akan mudah. Jika Veda mampu mempertahankan kecepatan seperti saat latihan dan kualifikasi, maka perebutan kemenangan akan berubah menjadi pertarungan yang jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Sementara itu, di garasi tim Veda, suasana justru jauh lebih tenang. Tidak ada pesta kecil atau perayaan berlebihan. Para mekanik fokus mempersiapkan motor untuk hari balapan. Veda sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari strategi dan simulasi balapan. Ia memahami bahwa posisi start yang bagus tidak berarti apa-apa tanpa hasil di garis finish. Pengalaman pahit di Hungaria membuatnya belajar untuk tidak terlena oleh satu momen keberhasilan. Menjelang tengah malam, hujan tipis mulai turun di sekitar sirkuit. Lampu-lampu padok memantulkan kilauan air di atas aspal yang gelap. Dari jendela ruang tim, Veda memandang lintasan yang esok hari akan menjadi medan pembuktian terbesar dalam hidupnya. Ia teringat kembali malam ketika meninggalkan Hungaria dengan hati yang hancur. Saat itu banyak orang meragukannya. Banyak yang percaya kariernya akan tersendat. Kini, hanya beberapa langkah lagi sebelum ia membuktikan bahwa semua keraguan itu salah. Di sisi lain padok, seorang rival utama yang selama ini memimpin klasemen tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memutar ulang rekaman kualifikasi Veda di tablet miliknya. Ada sesuatu dalam cara pembalap Indonesia itu mengendalikan motor yang terasa berbeda. Lebih tenang, lebih matang, dan lebih berbahaya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, ia merasakan tekanan yang sesungguhnya. Ancaman terhadap posisinya kini bukan sekadar teori, melainkan kenyataan yang akan berdiri tepat di sampingnya saat lampu start padam. Saat fajar mulai mendekat dan langit perlahan berubah warna, sebuah atmosfer baru menyelimuti padok. Para rival yang sebelumnya memandang Veda sebagai pembalap yang sedang terluka kini mulai melihatnya sebagai lawan yang harus ditakuti. Tidak ada lagi rasa meremehkan. Tidak ada lagi keyakinan bahwa ia telah habis. Yang tersisa hanyalah kewaspadaan dan kegelisahan. Karena mereka semua mulai menyadari satu hal yang sama, jika Veda mampu mengubah hukuman menjadi kekuatan, maka balapan yang akan datang bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengancam bagi seluruh pesaingnya. Pagi hari balapan akhirnya tiba. Tribun yang dipenuhi ribuan penonton bergemuruh ketika para pembalap mulai memasuki grid start. Di barisan depan, Veda Ega Pratama berdiri di samping motornya dengan wajah tenang, meski di dalam dadanya jantung berdetak begitu keras. Ini bukan sekadar balapan biasa.
Ini adalah momen pembuktian setelah berminggu-minggu dihantam kritik, keraguan, dan tekanan. Dari kejauhan, beberapa rival melirik ke arahnya. Kini tidak ada lagi yang meremehkan. Mereka tahu ancaman itu nyata. Lampu start merah menyala satu persatu. Suasana mendadak sunyi. Ketika lampu padam, seluruh pembalap melesat seperti peluru. Veda mendapatkan start yang sangat baik dan langsung bertarung di kelompok terdepan. Tikungan pertama berlangsung kacau. Motor-motor saling berdekatan dengan jarak hanya beberapa sentimeter. Namun Veda tetap tenang, menjaga jalurnya dengan presisi tinggi. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di posisi perebutan podium dan menempel ketat pemimpin balapan. Memasuki lap-lap awal, duel sengit mulai terjadi. Pemimpin klasemen yang selama ini mendominasi musim tidak mau memberikan ruang sedikit pun. Setiap kali Veda mencoba menyerang, lawannya segera menutup celah. Berkali-kali keduanya bertukar posisi di zona pengereman. Penonton bersorak setiap kali mereka melintas di lintasan lurus. Pertarungan itu terasa seperti perang psikologis, di mana siapapun yang membuat kesalahan kecil akan langsung kehilangan segalanya. Lap demi lap berlalu, tetapi intensitas pertarungan justru semakin meningkat. Pada sebuah tikungan cepat, Veda melakukan manuver berani di sisi luar yang membuat seluruh tribun berdiri. Untuk sesaat ia berhasil merebut posisi terdepan. Namun rivalnya membalas beberapa tikungan kemudian dengan cara yang sama agresifnya. Kedua pembalap itu seolah menolak menyerah. Mereka terus saling menekan hingga jarak dengan rombongan di belakang perlahan mulai terbentuk. Di garasi tim, para mekanik nyaris tidak bisa duduk tenang. Setiap putaran membuat emosi mereka naik turun. Mereka tahu Veda sedang mempertaruhkan lebih dari sekadar hasil balapan. Ia sedang mempertaruhkan harga dirinya, reputasinya, dan semua kerja keras yang telah ia lakukan sejak meninggalkan Hungaria. Sementara itu, media yang menyaksikan balapan mulai menyadari bahwa mereka sedang melihat salah satu pertarungan paling dramatis musim ini. Memasuki